Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel yang dirahmati Allah, kita dapat jumpa kembali di channel kesayangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, serta yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel yang dirahmati Allah, harapan serta doa kami semoga sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel yang dirahmati Allah, segala yang Allah ciptakan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Itu semua sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang Allah ciptakan sesuai dengan kodrat dan jenis makhluk tersebut, baik manusia, hewan maupun malaikat, serta tumbuhan dan jin sekalipun mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setan dan sebagian jin yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi makhluk Allah yang menyesatkan. Tipu daya mereka akan terus dilakukan dengan tujuan menjerumuskan manusia ke lembah kemaksiatan. Setan dan jin digambarkan memiliki kekuatan yang besar untuk menumbangkan iman manusia. Namun hakikatnya setan dan jin serta tipu dayanya bersifat lemah. Dengan mengetahui kelemahan setan dan jin ini, manusia diharapkan bisa menjauhi godaannya. Berikut 6 hal yang bisa melemahkan setan dan jin. Yang pertama yaitu orang-orang yang soleh. Kelemahan pertama setan dan jin adalah orang-orang yang soleh, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran ketika setan berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab apa Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat? Pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi ini, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka." Quran Surat Al-Hijr ayat 39-40. Ahli tafsir mengatakan
bahwa ayat tersebut menerangkan bahwa setan itu dapat menguasai manusia karena dosa-dosa yang dilakukan. Namun ketika manusia melakukan hal-hal yang baik dan beramal soleh, maka mereka akan takut dengan sendirinya dan seterusnya akan meninggalkan manusia yang soleh. Yang berikutnya, yang kedua, ketangguhan Umar bin Khattab. Setan dan jin juga sangat takut dengan salah satu khulafa'ur rasyidin, yaitu Umar bin Khattab. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa jika setan dan jin berjalan dan harus berpapasan dengan Umar, maka mereka memilih untuk memilih jalan lain. Mereka tidak berani jika harus berhadapan dengan muka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hal ini dikarenakan Umar bin Khattab betul-betul memegang ajaran agamanya yang benar serta menancapkan keimanannya dengan tangguh. Tidak hanya kepada Umar, setan dan jin pun takut kepada orang-orang yang beriman dan betul-betul menjaga keimanannya. Yang berikutnya, yang ketiga, setan dan jin tidak dapat menyerupai Rasulullah. Kelemahan setan dan jin tidak dapat menyerupai rupa Rasulullah, sehingga jika seseorang bermimpi bertemu Rasul, maka hal itu benar-benar Rasulullah. Dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa bermimpi melihatku, maka dia sesungguhnya telah melihatku, karena setan tidak dapat menyerupaiku." Hadis riwayat Muslim. Kelemahan setan yang berikutnya, yang keempat, tidak bisa melewati batas langit. Setan dan jin dapat bergerak cepat layaknya malaikat, namun mereka tidak bisa menembus batas langit tertentu yang bisa dilewati malaikat. Karena itu, setan atau jin tidak dapat mengetahui informasi dari langit, sehingga apa yang dibisikkan kepada dukun adalah kebohongan semata. Yang berikutnya, yang kelima, pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Setan atau jin juga tidak dapat memasuki pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah jika menutupnya, karena setan tidak akan membuka pintu yang terkunci dengan menyebut nama Allah." Tutup jugalah tempat air minum dan bejana-bejana kalian sambil menyebut nama Allah, meskipun kalian hanya menyimpan sesuatu di dalamnya. Dan ketika hendak tidur, matikanlah lampu-lampu kalian. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, yang keenam, jin takut kepada Nabi Sulaiman. Di antaranya, mukjizat Nabi Sulaiman adalah dapat menaklukkan setan dan jin, sehingga semuanya dapat dikerjakan atau bekerja atas perintahnya, yaitu perintah Nabi Sulaiman. Sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat Al-Quran, kemudian kami tunjukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dia kehendaki, dan kami tunjukkan pula kepadanya setan-setan semuanya ahli
bangunan, penyelam, dan setan yang ahli yang terkait dalam belenggunya. Quran surat Shad ayat 36 sampai 38. Mukjizat ini diberikan kepada Nabi Sulaiman sebagai pengabul doanya yang mengatakan, "Dan berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak diberikan kepada seseorang setelahku." Quran surat Shad ayat 35. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat serta menambah wawasan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai serta mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.